Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Ya, hari ini kita mau share teman-teman analisa pada XAUSD ya. Ini yang kita entry kemarin ya, dia kena SL lalu turun ya. Nah, setelah video tersebut saya entry sell lagi nih teman-teman ya. Jadi ini sudah cukup lah untuk kita TP hari ini ya. Ya, ini mau saya take profit aja. Oke, jadi teman-teman, kita langsung aja bahas ke analisanya buat potensi pergerakan harga hari ini ya. Kita gaskan, kita analisa ulang lah ya. Ini low valid sudah di break soalnya nih. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita coba lihat pola candlestick kemarin ya di daily. Nah, ini candlestick bearish ya, di mana bearish ini nah sudah berhasil keluar dari candlestick bearish sebelumnya ya. Di sini kan masih inside bar di dua candlestick ini ya. Nah, namun pergerakan kemarin dia berhasil nge-close body di sini. Ya, sebelumnya di candlestick bearish ini kan kita sudah pernah marking Fibonacci retracement ya. Jadi kita coba lihat dulu nih teman-teman. Apakah sudah memang sampai di 161 atau belum? Ya, jadi ternyata retestnya itu teman-teman hanya mampu ke zone ini ya. Iya, jadi dia langsung mengalami penurunan kemarin. Ya, ini belum ya, hampir memasuki titik 161.8. Oke, jadi kita prediksikan masih ada potensi nih untuk masuk ke titik ini. Ya, seperti ini ya, itu titik 161.8 belum kena itu teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Ya, sekarang harga sedang ada reject kembali nih ke atas. Jadi di candlestick bearish ini juga kita nanti sudah bisa pantau posisi kita untuk sell ya di sepanjang bearish ini ya. Karena sudah terbentuk kembali bearish yang cukup besar bodinya di sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke titik 261 ya. Karena kalau ini tidak terkonfirmasi untuk posisi buy, harga ini akan masuk ke titik 261.8 ini untuk jangka panjang. Nah, sebelum zone 261 juga kita punya zone area base di sini ya, atau demand. Ini juga akan menghalangi harga untuk turun ya. Jadi seperti ini. Kita turun ke H4. Di H4 ini kurang bagus ya untuk zone 161. Ya, kita cek dulu zone entry kita untuk sell. Ya, boleh kita pantau zone area ini salah satunya. Nextnya area support ya. Tapi nanti kita akan marking di area supply-nya ya, di zone area ini ya. Intinya kita tahu dulu nih level support ini ya. Ya, jadi seperti ini pada H4 ya. Oke, di zone ini juga kurang bagus ya. Kita lihat nanti pada time frame H1-nya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke H1. Zone 161 di sini ya. Oke, ini belum kena nih teman-teman ya. Masih kuat potensi nih. Harga memasuki zone 161.8 ini. Saat ini sedang reject ya. Oke, kalau di H1 kita boleh marking di zone area ini ya. Nah, ini levelnya teman-teman ya. Ya, jadi area ini sudah mengambil area support di sini yang kita marking tadi teman-teman ya. Di sini dia sudah ngambil nih. Jadi inilah yang mau kita marking yang kita maksud tadi ya, area supply-nya. Nanti kita refine lagi nih di M15. Nah, jadi support ini sudah tidak press lagi, sudah diambil di zone ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Area sebelah kiri ini tetap akan mempengaruhi harga. Jadi itu yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjutkan, kita cek dulu di area atas ini. Area ini juga sudah diambil. Ya, jadi nanti kita boleh cek di time frame kecilnya kembali, melihat area yang masih press. Ya, di sini masih ada area resisten.
Oke, di sini kita sudah ketemu area base kembali ya. Area supply kita boleh marking di sini. Ya, seperti ini pada H1. Coba kita lihat dulu di area selanjutnya ya. Paling pada zone ini ya. Ya, ini level resisten teman-teman ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Dia sudah membentuk area demand di sini ya. Jadi ini areanya lumayan bagus nih, boleh kita pantau untuk memantulkan harga kembali naik. Kita lanjutkan teman-teman ke zone 261. Ya, zone 261 kurang bagus areanya ya. Dia area zone ini. Nah, di sini dia sudah diambil nih. Ya. Oke, seperti ini kira-kira untuk zone 261-nya. Kita lanjutkan ke mechanical struktur di M15. Oke, di mana kita sudah menemukan area yang baru ya. Nah, di sini ya, ini kan sebagai low valid sebelumnya, dan ini sudah berhasil di break ya di pergerakan kemarin ya. Ya, sehingga kita sudah punya break of structure sell yang baru di sini teman-teman. Jadi dengan adanya bearish yang kita lihat tadi pada daily, nah ini kita sudah cocok banget ini untuk memantau posisi sell hari ini ya. Ya, tapi balik lagi no konfirmasi, no entry teman-teman. Kita marking dulu di sini sebagai high valid. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal refine aja area yang kita marking tadi pada time frame H1 ya. Ini kita refine di zone area ini. Ya, itu area sell-nya. Selanjutnya di sini sudah tepat ya. Ya, di zone area selanjutnya ini sudah kurang bagus nih teman-teman ya, karena dia sudah diambil ya. Di sini ya. Nah, di sini dia sudah diambil. Ini kita delete. Oke, kita marking pada zone area ini. Ya, seperti ini. Nextnya di atas ini sudah diambil ya. Tapi masih ada resisten area di sini. Oke, selanjutnya di atas ini semua sudah diambil ya. Sisa di zone area ini. High valid. Ya, itu area resisten juga teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk area sell kita pada hari ini ya. Coba kita lihat area zone ini ya. Ini di M30 seperti apa ya. Coba kita cek dulu. Ya, di M30 juga memang sudah diambil area zone-nya ya. Jadi kita tidak usah marking lagi di zone tersebut. Oke, langsung aja kita simpulkan teman-teman. Ini harga belum memasuki zone 161.8 ya. Masih nanggung nih. Ya, ini titik 161. Harga masih sampai pada zone ini. Naik. Nah, turun, naik lagi nih teman-teman. Potensi akan masuk nih ke area entry di sini. Nah, sekarang tinggal kita cek dulu nih, apakah low ini sudah valid atau belum ya. Jadi kita lihat dulu. Ya, untuk saat ini low paling rendah itu di sini ya. Tapi belum valid. Oke. Dia itu valid ketika break area zone ini ya. Nah, ini termasuk tinggi nih teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi ini sebagai pullback, berarti ini area entry kita untuk posisi sell ya. Nah, jadi kita akan simpulkan teman-teman. Yang pertama sekali kita boleh nanti melihat apakah harga ini mampu untuk sampai di atas ini area pullback ya. Kalau dia memang sanggup, nah kita menunggu di zone ini. Nah, tetapi bisa aja dia nge-sweep dan langsung terkonfirmasi. Oke, itu yang perlu kita pantau, konfirmasi entry-nya. Ya, ini harga bisa menuju zone 161 kembali. Seperti ini. Ini boleh digunakan ketika ada pola buy-nya, bullish engulfing atau dominant break buy. Atau pola kenaikan yang lain ya. Nah, ini di kondisi pertama. Kondisi kedua, teman-teman, kalau harga tidak mampu untuk mengambil fullback di sini, ini bisa membuat penurunan sampai ke 161 terlebih dahulu untuk menggunakannya kembali lagi
menunggu pola buy-nya di 161. Karena kalau tidak ini bisa ada respon sedikit, bisa drop lagi nih harga ke area selanjutnya di sini. Nah, itu teman-teman ya, kalau tidak ada pola buy-nya. Ya, kalau terkonfirmasi, nah ini boleh diambil posisi buy seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman kondisi yang mungkin terjadi untuk di XAUSD ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat cukup jelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.